Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Permadi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang dasar-dasar Python. Oke, untuk materi kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang list. Oke, silakan buka Jupyter Notebook teman-teman, atau bisa menggunakan program lain seperti Spider ataupun Python langsung dengan VS Code. Oke, kali ini kita akan belajar menggunakan Jupyter. Oke, untuk materinya saya sudah membuatkan di blog pribadi saya, teman-teman bisa mengakses. Oke, ini dia. Jadi kalau melihat dari sini, list itu apa sih gitu? List adalah salah satu jenis tipe data di Python yang memungkinkan kita untuk menyimpan kumpulan nilai dalam satu variabel. Oke, jadi list adalah kumpulan data di dalam suatu variabel, dan ciri khas list itu adalah kurung siku, dan salah satu kelebihannya yaitu dapat dimanipulasi atau diubah. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Jadi list itu biasanya tadi adalah kurung siku tandanya. Mungkin kita var1 misal, var1 sama dengan kurung siku 1,2,3,4,5. Oke, kita enter. Maka kalau pada saat kita panggil var1 akan keluar sebuah list, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, nah tadi salah satu dalam list itu variabel atau data dalam variabel tersebut kita bisa manipulasi. Kita bisa tambah, arti manipulasi kita bisa tambah, edit, ataupun dikurangi. Oke, misal kita ingin mengurangi, berarti kalau dari var1 kita misalnya ingin melihat dulu ya, karena kita bisa mengaksesnya, kita bisa melihat data tertentu dalam variabel tersebut. Oke, mungkin kalau kita agak kebingungan seberapa banyak sih data, misal data ada banyak, lebih dari 10 dan gitu, kita kan tidak mungkin menghitung ya. Kita bisa menggunakan fungsi learn. Jadi learn dari var1, kalau kita enter ya, oke. Kalau kita run berarti dari var1 dengan fungsi learn ini kita bisa tahu bahwasanya data tersebut berjumlah 5. Kalau misalnya kita tambahin 6,7,8,9 misalnya. Oke, kita save enter. Oke, dan 9. Ini untuk fungsi learn adalah untuk mengecek seberapa banyak data yang ada di dalam suatu variabel. Dalam hal ini list ya. Oke, setelah kita bisa melihat apa sih yang bisa kita lakukan. Oke, tadi kan kita sudah menghitung ya berapa data yang dalam satu variabel ini. Sekarang kita kalau ingin melihat data tertentu di dalam satu variabel. Oke, kita tahu bahwa sebelumnya bahwasanya Python itu membaca indexing ya, membaca suatu data itu dari 0, oke, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi kalau ini misalnya, ini kan angka satu variabelnya, Python akan membaca dari angka 0. Berarti 1 ini adalah 0, 2 ini adalah 1, dan seterusnya. Kita coba ya, var1 mungkin random aja, 4 misal. Oke, 5. Jadi data keempat dari var1 adalah siapa? Adalah si 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Pas ya, 5 ya. var1 misalnya 6. Oh, salah, var1. Oke, 7. Oke. Nah, setelah kita sudah
bisa melihat ya. Jadi di list ini kita bisa lihat isinya. Selanjutnya list itu dapat dimanipulasi. Misal kita akan menambah ya, tadi kan var 1, coba kita var 2 itu sama dengan 3, sama dengan misalnya 10 ya, biar berurutan. Oke, kita buat variabel baru, misalnya var 3 sama dengan var 1 ditambah var 2. Oke, kalau kita Oke, ini maaf bukan list ya, kita lupa. Oke, nah kalau kita panggil var 3 var 3, maka var 1 var 1 ditambah var 2, yaitu dari var 1 adalah 1 sampai 9 dan var 2 adalah 10, maka ini dapat dijumlah. List juga bisa kita menggunakan komen lain ya. Jadi ini kan bisa mengikuti rumus matematika ya, bisa ditambah. Namun ada cara cepat juga, jadi kita menggunakan comment append. Jadi misalnya var 3 ya, kita lanjutkan saja, dot append misalnya tambah 11. Oke, kalau kita panggil var 3, oke, nambah ya. Ini komen ini akan lebih mudah dan lebih simpel daripada kita harus menuliskan satu persatu ya. Dan biasanya kalau kita menggunakan fungsi komen yang atas ini, kita harus mendefinisikan fungsi baru. Misalkan kalau kita menggunakan fungsi append, kita tinggal langsung eksekusi saja. Oke, kita sudah bisa membaca jumlah datanya, melihat dan juga menambahkan. Oke, kalau gitu berarti harusnya bisa dikurangin dong ya. Bisa, misal kita bisa menggunakan fungsi remove ataupun pop. Misalnya kita akan menghapus angka berapa ya, 2 misalnya, berarti var 3 dot bisa remove 2. Kita save enter. Kalau kita var 3, oke, angka 2 akan hilang. Kita juga bisa menggunakan fungsi pop. Misal var 3, kita coba hilangkan ya, var 3 dot pop misalnya 9. Var 3, oke, kurang R 11. Oke, kita panggil var 3. Oke, nah ini ya, jadi kalau fungsi pop itu adalah fungsi remove adalah menghapus nilai tertentu. Jadi kalau misalnya kita menghapus 2, maka variabel data 2 yang akan dihapus. Pada saat kita menggunakan fungsi pop, yang dihapus adalah berurutan terhadap indexingnya. Jadi data ke-9 dari variabel ini adalah 11. Oke, selanjutnya list itu tidak harus angka ya. Jadi list itu bisa sebuah string dan juga bahkan bisa dictionary. Mungkin kita karena belum belajar dictionary, mungkin kita bisa di next video. Di dalam string itu juga bisa terdapat string. Misalnya kita buat variabel baru ya, misalnya kotak, misalnya isinya adalah misalnya 1,2, ada apel, ada tomat. Oke, kalau kita panggil kotak, apa sih isinya? Isinya adalah 1, 2 apel dan tomat.
Terus misalnya ada kotak, ini kita buat kotak 1 biar enak. Kotak 1, kotak 2 itu misalnya apa ya, misalnya ada 3,4 nanas, mangga. Oke, saat kita panggil kotak 2, oke, misal kita akan mengganti yang 4 ya, kita akan mengganti yang 4 dengan variabel kotak. Jadi biar bisa ada list di dalam list ya, list di dalam list. Oke, buat kotak 2, kotak 3, kotak 2 kita ganti dulu dot, kita akan ganti yang kedua ya, berarti indexing yang ke 01 sama dengan kotak 2. Berarti kalau kita panggil kotak salah, terusnya ini ya. Oke, salah. Coba kita tes saja. Oke, ini tadi salah ya. Kita buat lagi aja. Oke, kita akan coba kotak 1, kotak 2 ini, kotak 2. Oke, misalnya kita ingin mengganti yang ini dengan list yang ada di kotak 2. Oke, berarti kotak 1 dalam kurung 2 ini adalah data 2 itu ada di indexing ke 1 kita ganti dengan kotak 2. Oke, coba kita cek 1. Oke, jadi kalau lihat teman-teman lihat data ini di dalam list ada list, dimana di sini adalah indeksnya tetap 0. Nah, indexing nomor 2 adalah sebuah list, selanjutnya 3 dan 4. Oke, selanjutnya bagaimana sih kalau kita melihat data di sini? Misal ya, kita cek kotak 1 pada variabel pada indexing ke 1, kita cek tuh. Jadi di data ke 1 dari kotak 1 adalah sebuah string dari 3, 4 nanas dan mangga. Terus kalau misalnya kita ingin mengeluarkan atau melihat data di dalam string yang di sini, maka kita tinggal hitung lagi indexingnya, mulai dari 0 lagi, 0, 4 nanas dan mangga. Misalnya kita ingin mengambil nanas, oke, berarti kita tinggal tambahkan saja indexingnya, berarti 0, 1, 2. Oke, 2 nanas. Oke, jadi ini bisa banyak variabel. Jadi kalau walaupun seberapapun banyaknya data di dalam data, maka kita tetap bisa mengambil data tersebut. Misal kita lebih banyak lagi ya data string di dalam string lagi. Misal kita buat kotak 3 belum ya, 3 sama dengan misalnya 5, 6,7, apalagi ya, buah apa lagi yang enak ini, durian misalnya, ada jagung itu buah apa, sayur ya, jagung alpukat. Oke, kita panggil kotak 3, cek. Oke, sip. Nah, misalnya kita ingin kita cek dulu kotak 1 apa isinya.
kotak 1 adalah string 1. Oke, data 1, data 2 adalah string 3 dan 4. Sekarang kita ingin mengganti data 4 dalam string indexing kedua dari kotak 1 dengan kotak dalam 3. Oke, kita hukumnya tetap sama. Kita kotak 1, kita ambil data si berapa, indeksnya kan tadi 0 1 ya, 0 1 1, kita cut indexing lagi. Siapa yang kita ganti? Kita ingin mengganti misalnya 3. Biar agak rumit dikit. 3 itu di indeks 0. Oke. Dengan siapa? Dengan kotak 3. Oke, kita coba kotak 1 apa isinya? Ya, kotak 1 isinya adalah sebuah string. String di dalam string. Jadi mana tadi? Oke, ini 1, ini string yang kedua, string di dalam string ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat kotak siku pertama adalah string yang utama, di dalamnya lagi ada string di indeks nomor 2, dan di dalam indeks nomor 2 terdapat string lagi yang berisi 5, 6, 7 durian, jagung, dan alpukat. Misal kita ingin mengambil data alpukat dari list ini ya, list ini, berarti kita tinggal ketik saja kotak 1. Oke, hitung indeksingnya di dalam indeks yang pertama ya. Jadi 1 kan ini 0, dan data yang kedua ini itu adalah di indeks ke 1. Oke, selanjutnya kita ngambil data ke, misalnya kita ngambil alpukat. Oke, nah dari string yang kedua, dari list yang kedua, string ini itu terdapat di indeks ke 0. Oke, ke 0. Selanjutnya kita ingin ngambil alpukat. Alpukat di mana? Di 0 1 2 3 4 5. Oke, 0 1 2 3 4 5 5. Oke, kita cek. Nah, benar, alpukat. Jadi berapapun data bisa kita ambil dari sini. Selanjutnya oke, kita udah belajar melihat tadi ya, menghitung, melihat, mengganti, menambahkan, apalagi tadi ya, mengambil data dalam list dengan list di dalam list. Selanjutnya ternyata list ini kita bisa menggunakan perintah. Misalnya ya, kita buat lagi ya, misalnya keranjang itu sebuah list yang acak-acakan ya, 1 3. Oke, cek aja 1 4 6 2 3 10 9 misalnya. Kita cek keranjang. Oke, ini keranjang adalah sebuah list yang acak-acakan. Biar berurutan, kita tinggal mudah saja gitu, kita tidak perlu mendefinisikan ke variabel baru. Kita tinggal keranjang dot sort dari list. Oke, coba kita cek keranjang. Kita cek lagi, kita cek. Oke, lihat ada di sini keranjang pertama itu adalah sebuah list yang tidak beraturan, tidak berurutan ya, bukan tidak beraturan. Selanjutnya kita gunakan fungsi sort atau mengurutkan, dan jadilah keranjang yang nilainya sudah berurutan. Oke, selanjutnya kita juga bisa mengurutkan secara terbaik ya, kita menggunakan fungsi reverse. Misal kita buat variabel baru aja ya, misalnya keranjang 1, keranjang 2, misal itu adalah keranjang dot reverse. Oke, kita cek keranjang 2 apakah isinya. Oke, di sini saya salah komen ya, jadi tadi bahwasannya
kita tidak perlu mendefinisikan variabel baru untuk menggunakan fungsi reverse. Oke, kita bisa langsung Oke, saya salah. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat variabel baru, kita keranjang 2 sama dengan keranjang. Oke, kalau ini, oh ya, sip. Ada lagi nggak ya? Sekarang tadi kita udah menghitung jumlah data dalam list, selanjutnya melihat isinya, terus menggabungkan dua list, terus menambahkan list, menghilangkan atau menghapus. Selanjutnya kita nested list atau list di dalam list, mengambil data dalam list. Oh ya, ada satu lagi fungsi yang belum misalnya kita ingin menggabungkan dua list tapi biar cepet gitu, kita bisa menggunakan fungsi expand. Oke, kita coba ya. Misalnya var 3 berarti var 4 sama dengan misalnya dari 1,23. Oke, ada var 5 misalnya 4,5,6. Oke, kita bisa menambahkan var 5 ini ke dalam var 4. Kita tinggal menggunakan fungsi extend. Jadi var 4 dot extend var 4. Oke, fungsinya akan lebih mudah ya daripada kita menggunakan fungsi tambah seperti di sini. Oke, kalau ini kan kita harus menambahkan dua list, kita harus membuat variabel baru untuk menambahkannya. Tapi jika kita ingin menambahkan sebuah list ke dalam list satunya, misalnya dalam hal ini kita ingin menambahkan list 5 ke dalam list 4, kita bisa tidak perlu mengubah variabelnya, kita cukup menggunakan fungsi extend. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dari saya dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Teman-teman bisa melihat materi ini di dalam saya juga telah menulis di dalam blog pribadi saya. Nanti linknya saya akan sertakan di deskripsi. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Oke, mungkin cukup dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.